Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pablo Benua hanya di channel YouTube Pablo Benua tentunya. Dan kali ini ada di The Lawyer. Kali ini ada Ray Utami yang menemani gua di konten The Lawyer. Assalamualaikum semuanya, mudah-mudahan sehat terus ya. Apa kabar? Jadi hari ini kita mau bahas apa juga bingung sebenarnya. Kita mau bahas apa juga bingung. Cuman kita bahas yang lagi trending aja ya sebenarnya ya. Mengenai pernikahan Atta dan Aurel. Ya. By the way, selamat dulu. Iya. Sebelum kita berbicara panjang lebar, aku mau mengucapkan selamat menempuh hari bahagia untuk Aurel dan juga Atta Halilintar. Pasangan yang sangat serasi, dua-duanya cantik, ganteng, famous gitu kan. Terus juga banyak idola dari para netizen, terutama yang remaja-remaja gitu ya. Pokoknya sakinah mawaddah warohmah, terus segera dikaruniai anak yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya pokoknya pesan aku, karena usia muda ya, nikah di usia muda, kalau nggak salah umur 20 sekian lah, 22-an kalau nggak salah. Itu mengingatkan aku dulu juga pertama kali nikah umur segitu. Gimana kamu waktu emang kamu nikah 22 tahun? Iya, lulus kuliah aku nikah. Gimana rasanya nikah muda itu gimana? Karena gue nggak tahu ya, gue nggak bisa merasakan usia muda menikah karena gue menikah pertama kali itu usia 30-an ya. 31. Aku 22 setengah lah, 22. Gimana sih rasanya nikah muda itu gimana sih? Nggak tahu gimana ya, nggak tahu berumah tangga tuh sebegitunya gitu. Maksudnya ya udah kita nikah aja, nggak ada bahwa nanti kalau berumah tangga itu kita tuh bakalan ngeliat orang itu seumur hidup kita gitu loh. Nggak pernah terpikirkan, harusnya dipikirin dulu, oh ya kita akan sampai mati, kita akan sama orang itu gitu. Maksudnya ready apa enggak, siap atau enggak gitu, menerima kekurangannya dia, menerima kelebihan dan kekurangannya dia. Kita waktu itu nggak mikirin kayak gitu. Lah kalau kamu bicara, kamu memikir panjang, kamu nikah sama aku juga dalam waktu 7 hari. Apa kamu jangan bilang bahwa selama 7 hari itu kamu mikirnya panjang, kan nggak mungkin. Iya, ya pokoknya ya kan? Maksudnya nggak mikir pekerjaan nanti gimana. Terus dia kan kalau sekarang yang dewasa itu, pada saat aku nikah sama kamu kan ngeliat kerjaannya, mapan apa enggaknya, itu kan penting karena aku waktu itu udah anak satu kan. Hanya dalam waktu 7 hari itu? Iya, kecepatan juga sih. Ya tapi pada saat yang nikah yang pertama nggak mikirin apa-apa, pokoknya ya udah nikah aja gitu. Maksudnya sesimpel itu. Pada saat kita pengen mau nikah, ya udah nikah, nggak ada nanti begini nanti begitu, bebet bibit bobot, nggak kayak gitu ya. Ya begitulah seninya nikah muda tuh, kita nggak banyak pikiran gitu. Ya udah jalanin aja, nanti masalahnya nanti ya tinggal pada saat ada masalah itu datang baru kita cari solusinya. Tapi menyesal, nikah muda itu menyesal, membuat kamu itu menyesal? Nggak ada yang perlu disesalin karena semua itu udah terjadi, udah atas izin Allah. Berarti tidak ada kata penyesalan ya? Iya, gitu. Nggak ada. Nah kalau menurut kamu nih ya, lebih bagus nikah muda apa nikah pada saat usia sudah matang? Itu kalau menurut aku sih usia sudah matang itu jauh lebih enak sebenarnya pernikahan tuh. Karena pada saat aku usia sudah matang, aku bisa banyak mengalah gitu, mengalah terhadap terhadap pasangan. Selain itu juga dari segi finansial juga sudah cukup. Lalu dari segi kestabilan tenaga, body itu sudah oke gitu. Nah kalau menurut kamu gimana? Ya karena aku sering dengerin ceramah dan aku udah proses hijrah gitu. Maksudnya aku udah hijrah tapi aku masih belajar ya. Sepengetahuan aku yang seperti yang aku sudah pelajari gitu sesuai dengan agama Islam ya, nikah muda itu lebih bagus karena menghindari
fitnah, menghindari zina gitu kan. Mau walaupun perempuan ataupun laki-laki, nikah muda itu ya it's okay, nggak apa-apa. Walaupun ada juga laki-laki yang masih kuliah tapi dia juga ingin menikah, itu disarankan tidak apa-apa karena halal kan gitu, berumah tangga itu halal. Yang kedua, Allah tuh akan memberikan rezeki salah satunya kepada orang yang juga menikah gitu. Jadi dengan nikah itu akan juga banyak rezeki, walaupun rezeki itu juga ada di orang yang masih single. Rezeki di dalam sebuah pernikahan gitu ya? Iya, tapi kalau orang menikah itu jangan takut, aku mau nikah nih untuk menghindari zina tapi aku belum kerja, terus belum punya keluarga. Jangan takut kehilangan rezeki karena kita mau melakukan ibadah, kan nikah ibadah gitu. Nah, justru cenderung kalau yang misalnya kapital ya, cenderung orang yang nunggu mapan dulu, terus nunggu kestabilan dulu baru menikah, cenderung pada saat dia mencapai kesuksesan itu justru dia tidak akan mau menikah karena dia udah mencapai semuanya begitu. Buat apa lagi nikah untuk bertukar pikiran dengan orang yang kita nggak tahu asal usulnya, yang dari lahir juga kita udah beda, apalagi beda suku, beda adat, beda budaya. Jadi udah nggak butuh lagi, finansial semua udah punya gitu loh. Apalagi bagi seorang wanita ya, kalau misalnya dia wanita karir, dia udah sukses di usianya, dia udah nggak butuh apa-apa lagi tuh, kecuali ada sosok pria yang mau menerima ke-achievementan dia, pencapaiannya dia gitu. Kalau misalnya ada laki-laki yang slow gitu, maksudnya dengan kesuksesannya wanita itu, ya itulah laki-laki yang bisa nerima itu. Tapi sangat sulit kan di Indonesia ini, timur gitu, laki-laki yang bisa menerima kesuksesan wanita lebih dari laki-laki tersebut. Nah, menurut aku sih nikah muda itu banyak plusnya gitu, bagus untuk menghindari fitnah, menghindari zina. Masalah rezeki bisa dicari setelah menikah. Yang penting punya tempat tinggal kan nggak harus punya sendiri, bisa kontrak dulu misalnya atau apa. Terus gimana caranya belum lulus kuliah cari uang? Nabi kan juga bilang 9 dari 10 keran rezeki itu 9-nya ada di jualan. Jualan aja. Makanya kamu sekarang jualan hijab? Iya, makanya aku jualan hijab. Iya, tapi bagus tuh hijab kamu tuh by the way. Alhamdulillah ya, ini aku jualan hijab, ini aku terinspirasi jualan hijab itu karena ya aku jadi takut nangis. Aku tuh terinspirasi karena apa ya, aku merasa udah hijrah dan aku merasa belum banyak pahala gitu kan. Jadi untuk apa ya, untuk bisa melangsungkan hidup juga gitu. Tapi ada sisi satu yang apa, aku bisa beri manfaat untuk para netizen atau customer aku ya. Salah satunya aku dengan berjualan sesuatu yang diridhoi Allah, insya Allah, yaitu hijab, mukena, seperti itu kan. Mukena itu kan alat sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, aku mengharapkan ridho Allah dengan aku menjual, ya mudah-mudahan orang yang mengenakan mukena itu karena mukenanya misalnya bagus, yang tadinya sholatnya belang bentong jadi akhirnya lebih rajin. Walaupun awalnya dari mukena ya gitu, tapi siapa tahu dari misalnya dari suka mukena aku itu akhirnya dia jadi semangat ibadah, dan selanjutnya ya terserah dia mau ibadahnya seperti apa. Tapi awal mulanya gerbangnya dari misalnya suka melihat mukena aku atau kerudung aku, ya itu kan aku jadi kecipratan pahalanya juga kayak gitu. Nah, ini bagi teman-teman, bagi wanita-wanita di sana, perempuan-perempuan di sana, istri-istri di sana, baik itu yang muda maupun yang sudah berusia, silakan boleh pesan ya hijab daripada Rey Utami di @reyutami.id atau bisa di WhatsApp di 085 8-nya 3 kali 315101. Jadi hijab ini galerinya ada di daerah Sentul City Bogor. Mau lihat langsung bisa ya? Mau lihat langsung juga bisa, datang aja ke galerinya, atau yang daerah Sentul Bogor mau beli aku bisa langsung anter untuk spesial eksklusif. Berarti kalau dari Bogor tuh kamu yang akan antar langsung? Ya, kalau misalnya daerah Sentul ya, daerah Sentul aku yang antar. Terus kalau misalnya sekarang lagi promo bulan Maret itu gratis ongkir Jabodetabek dan
Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa dan Jabodetabek aku gratisin ongkirnya untuk bulan Maret, promo di bulan Maret. Untuk ada di Shopee atau di Tokopedia, insya Allah segera karena udah buka, udah daftar dan fotonya juga udah lengkap, tinggal di manage gitu dalam waktu dekat. Banyak juga yang nanyain ada nggak di Shopee, di Tokopedia. Untuk sementara eksklusif pesannya di WA admin. Kadang-kadang kalau lagi live IG nih, kadang-kadang aku lagi megang. Oh, kamu lakukan live juga ya? Kamu sering ya, aku live juga. Nah, pada saat live itu adminnya aku sendiri yang megang. Nanti pada saat udah selesai live dipegang lagi sama admin gitu. Kadang-kadang ada juga yang beli tapi minta di videoin, minta Kak kirimin video dong. Maksudnya ada yang video begitu. Terima kasih. Ya, ada salah satu yang pembeli dari NTT dia ngeborong hijab aku dan mukena aku. Alhamdulillah udah terkirim 5 item dan nanti videonya aku mau bikinin juga menyusul. Jadi thank you berarti ya. Ya apa namanya? Itu apa ya? Kadang-kadang kan ada juga netizen yang memang dulu ya, maksudnya dia belum bisa move on gitu ya dengan masa lalu kita, sehingga ada juga beberapa yang membuli. Nah, untuk menjawab bulian netizen itu aku tidak akan menjawabnya dengan kata-kata, dengan karya. Dengan aku akan menjawabnya dengan ya aku membuat sesuatu yang indah, yaitu hijab dan mukena, dan aku persembahkan untuk netizen yang sangat bijaksana gitu loh, yang memang melihat oh kebutuhannya adalah hijab dan maka dia akan beli hijab aku gitu, tidak melihat masa lalu aku gitu, melihat aku yang sekarang. Nah, ini aku persembahkan untuk customer aku yang ada di luar sana, yang jauh, yang aku tidak bisa jangkau, tapi mudah-mudahan dengan aku mengeluarkan hijab ini silaturahmi bisa terbangun gitu. Amin. Jadi aku nggak pengen cuman jualan doang, tapi aku juga pengen punya saudara muslim yang jauh di sana bisa berbagi rasa sama gitu, karena kita sama-sama udah berhijab gitu, udah muslim, yang mudah-mudahan apa yang aku buat ini kepake lah gitu, minimal dia suka sama produk aku gitu. Hapus dulu dong air matanya. Oke, supaya tidak nangis-nangis lagi. Kita berarti itu ya, bagi yang ingin berhijab silakan hubungin ke kontak yang tadi disampaikan, lalu ke Instagram rayutami.id. Nah, sekarang kita supaya tidak nangis-nangisan, kita kembali ke pernikahan muda. Nah, kalau tadi kamu kan sampaikan bahwa pernikahan itu lebih bagus yang muda gitu, lebih baik yang muda dan supaya menghindari zina dan sebagainya. Tetapi faktanya itu adalah begini, banyak kan orang yang menikah muda itu tidak bisa bertahan lama gitu, karena si lelaki rata-rata belum menikmati masa mudanya. Bahkan si perempuan juga kadang-kadang seperti itu tuh. Dia belum menikmati masa mudanya dengan baik gitu. Artinya belum melakukan penjajakan yang petualangan anak muda lah begitu. Sementara dari survei sendiri, orang-orang yang menikah di usia 30 tahun ke atas itu rata-rata bertahan cukup lama gitu. Karena dia sudah mateng gitu dalam pernikahan. Menurut kamu gimana itu? Ya kembali lagi, apapun permasalahan dalam hidup ini, karena aku udah hijrah dan aku lagi belajar berproses, segala sesuatu aku kaitkan dengan agama yang aku pelajari, guru yang aku selalu dengarkan ceramahnya. Ya kalau aku melihat case seperti itu, kalau dari sisi agama Islam ya, kita jangan pernah membiarkan karena dia belum menikmati masa mudanya lantas dia menikmati masa mudanya dulu, puas-puasin, bermaksiat, baru dia melakukan pernikahan halal. Kalau aku punya anak, aku tidak akan membiarkan anakku seperti itu. Ini untuk diri aku ya. Kalau yang lain ya silakan. Kenapa mereka banyak perceraian pada saat usia muda? Karena tidak adanya ilmu keislaman yang mumpuni gitu loh. Karena ilmu keislamannya sangat rendah, maka dari itu kita lah sebagai orang tua wajib
dari kecil, dari usia 7 tahun mengajarkan tentang sholat, tetapi bukan mengajarkan kamu harus sholat, kalau nggak sholat pukul, maksudnya bukan seperti itu, tapi dasar kenapa sih kita tuh harus sholat gitu. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak bahwa ini beli pakai uang siapa? Uang mami, tapi ini punya siapa? Ini punya Allah, ini bukan punya mami gitu loh. Semua mata kamu punya Allah, rumah kita punya Allah, jadi harus ilmu ketuhanan ya, ilmu tauhid itu memang udah harus didasar dari kecil gitu. Jadi dasar ilmu agama memang udah harus diterapkan. Kalau kita biarkan anak kita melakukan maksiat sampai umur 30 tahun yang seperti kamu bilang, baru dia melakukan pernikahan halal, satu, memang umurnya sudah cukup sampai 30 tahun, memang kamu rasa orang itu akan masih hidup gitu ya? Iya, panjang sampai umur 30 tahun. Begitu dia amit-amit misalnya dia meninggal pada saat itu dia sedang melakukan maksiat, artinya kan dia tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Apalagi pas lagi maksiat meninggal di tempat itu kan. Sangat na'udzubillahi min dzalik seperti itu. Nah, menurut aku ya menikah itu halal dan menikah itu ibadah ya. Ibadah dan menikah itu rezeki. Kalau misalnya merasa belum melakukan maksiat, jangan sampai. Kalau aku punya anak dan aku bisa didik terus, jangan sampai anak aku sampai melakukan maksiat dulu baru dia akan ini. Kalau bisa jangan sampai merasakan. Enak loh misalnya dugem itu kayak gini, zina itu kayak gini, selingkuh itu deg-degannya kayak begini, adrenalinnya kayak begini. Kalau bisa jangan sampai merasakan. Itu syaiton ya. Lebih baik ya udah orang dengar kata-kata seperti itu tapi dia jangan sampai merasakan. Langsung aja fokus ibadah. Karena banyak sekali ternyata nih sampai sekarang pun aku masih banyak sekali ilmu yang aku belum pelajari, aku hanya seujung kukunya. Ternyata kalau kita menjalani hidup ini dengan ilmu, maka keimanan itu akan muncul, akan terus bertambah gitu ya, akan meningkat. Ya. Kenapa sih kita nggak bisa sukses dengan misalnya ada orang yang misalnya berpersepsi, aduh pakai jualan cara halal itu susah, lama gitu, misalnya mendingan udah jalan pintas aja begini, misalnya jual diri misalnya kayak gitu. Karena dia nggak punya ilmunya. Kalau kita jalani dengan ilmu yang kita dapat gitu, itu kita akan tahu caranya dan kita juga akan menuju kesuksesan gitu. Itu semua kan karena ilmu yang kurang, pemahaman yang kurang tentang apa sih sebenarnya Islam itu gitu. Jadi sayang sekali ya, perspektif itu harus dibalik sebenarnya. Karena banyak yang seperti aku bilang, karena orang tua itu adalah fondasi menciptakan generasi yang terbaik. Bagaimana dunia ini mau dibawa kemana ya, yang tergantung dari orang tua kita. Berarti kunci itu ada di ilmu agama begitu ya. Karena pada saat matengnya seseorang itu bukan didasari dari usia gitu. Kalau yang aku lihat ya dari pandangan kamu itu, matengnya seseorang itu bukan dari usia, apakah dia sudah dewasa atau enggak begitu, tetapi dari ilmu agama yang diberikan. Bila mana dia sudah punya base, dia sudah punya fondasi terhadap keagamaannya, maka matanya, mulutnya, telinganya, ya segala jenis organ tubuhnya itu akan dilakukan untuk ibadah terhadap Allah gitu ya. Betul. Akan dilakukan untuk hal-hal yang positif dan akan menghindari hal-hal yang berbau maksiat, kan kurang lebih seperti Betul. itu begitu. Dengan ilmu kita akan meningkatkan keimanan. Dengan keimanan, orang yang tadinya pelit, sepelit-pelitnya sampai ke ubun-ubun, dia akan bisa jadi royal karena dia tahu bersedekah itu pahalanya seperti apa. Luar biasa. Orang yang tadinya penakut akan jadi pemberani sekali dengan keimanan. Karena dia tahu, ngapain takut kalau kita di jalan kebenaran. Di jalan yang benar. Jadi ada plus minus, ada pahala dan ada juga peringatan. Di Al-Quran itu sangat lengkap. Kalau kita salah, peringatannya seperti ini. Tapi kalau kita juga di jalan yang benar, rahmat Allah itu begitu luas dan begitu banyak, bahkan tidak terhitung. Jadi balance gitu. Tinggal kita sebagai orang yang cerdas harusnya bisa mencerna itu gitu. Kalau aku merasa dengan aku yang hijrah sekarang, aku benar-benar masih sangat sedikit 0,000 dan aku merasa masih belum ada apa-apa lah ya. Dan aku merasa sangat terlambat gitu loh. Di usia segini aku baru mulai gitu. Sementara orang yang udah banyak menimba ilmu agama itu udah dari kapan tahu. Padahal dulu aku juga sekolah madrasah, tapi aku tidak menyelami itu. Karena sekolah madrasah kan disuruh orang tua. Balik lagi, bukan dari hati gitu.
Sehingga aku merasa menjadi terlambat dan aku merasa bentar lagi aku ulang tahun, apakah umur aku bisa cukup, bisa apa? nyampe gitu ya. Bisa nyampe dan aku bisa menghapus dosa-dosaku di dunia ini gitu. Minimal aku nggak ada pahalanya, minimalnya aku 0 dosa deh. Ya, intinya sih ya itulah berarti kewajiban daripada orang tua gitu ya, segala macam perbuatan anaknya di kemudian hari itu tergantung ataupun ya kewajiban daripada orang tua mengisi, membangun fondasi di dalam hidup anak itu gitu. Artinya kita harus masuki hal-hal yang berbau tentang keimanan ya terhadap seorang anak kan begitu ya. Kita harus arahkan dia, beritahu dia, masukkan dia, doktrin dia terhadap hal-hal yang kalau baik itu seperti apa, dosa itu seperti haram apa. dan halal seperti itu ya. Kayak banyak orang tua ya mungkin kekinian ya, aku juga nggak merasa suci atau bagaimana atau merasa menggurui, tidak. Tapi kita berbagi, mudah-mudahan kan Islam itu kan nasihat gitu ya. Islam itu menebarkan kebaikan yang berupa nasihat gitu ya. Banyak orang tua yang wah kalau anaknya pacaran nih malam minggu misalnya diantar dengan seseorang yang Karena ada gitu karena kan. kebanggaan. Ya, dan terus wah, terus tiba-tiba ngapelin kan, misalnya anak kita cewek, waduh dia tajir apa dia, om tante misalnya mau izin mau ngajak si anak itu Jalan gitu ya. dikasih lah, itu kan nggak boleh, bukan muhrim, jalan berdua dikasih, orang tuanya pun mengizinkan, itu justru bibit-bibit perzinahan akan timbul dari Bibit-bibit situ. dosanya sudah ditanamkan Ya, dari awal. kalau kita memang sebagai orang tua ya yang paham agama ya harusnya tidak seperti itu. Kalau kamu memang misalnya berminat dengan anak kami ya langsungkan pernikahan. Oke. Karena banyak setahu aku tuh orang tua justru mendukung gitu. Dia mendukung kepengennya anaknya itu mendapatkan calon suami yang tajir melintir. Ya begitu baik, misalnya. bagus. Nah, itu menjadi doa ya. Mudah-mudahan semua orang tua akan mendapatkan hal yang serupa. Tetapi ada hal yang sedikit yang kontradiktif sebenarnya dengan apa yang kamu sampaikan dengan yang terjadi di masyarakat gitu. Banyak orang-orang yang ketika anaknya pacaran itu justru didorong-dorong gitu, didukung. Ayo kamu gaet terus, jangan sampai dia lepas tuh. Kamu harus dapetin dia itu. Bahkan ada yang seperti itu. Bahkan ada orang tua yang sengaja suruh anaknya, ini bener loh, ini serius, ini kejadian. Suruh anaknya pada saat melakukan hubungan intim dengan pacarnya, biarin kasih hamil untuk dinikahkan dengan si orang tersebut. Nah itu kan terjadi gitu. Banyak-banyak mengucap istighfar dan harus segera bertaubat ya. Nah tetapi apakah orang tua, ya memang secara keagamaan memang orang tua salah, tetapi satu sisi orang tua juga ingin anaknya itu bahagia, sehingga dia berharap agar si anak tersebut menikah dengan orang yang kaya raya gitu. Nah itu menurut kamu gimana itu? Ya seperti kembali lagi apapun yang kamu sampaikan atau apapun yang ada di depan mata dan di telinga aku, apa yang terjadi yang menghampiri aku, mendapati aku selalu hubungkan dengan ilmu agama. Ilmu agama. Ya. Jadi ya yang salah adalah konsepsi kebahagiaan dari orang tua tersebut gitu. Caranya ya. Bahagia menurut kamu apa sih? Menurut si orang tua itu apa sih? Anaknya bisa misalnya mendapatkan pasangan, kehidupan yang layak, rumah atau sandang pangan papan terjamin. Itu versi orang tua tersebut. Nah, kalau bahagia menurut versi Islam kan adalah semoga anakku bisa masuk surga tanpa hisab, husnul khotimah, seperti itu. Dan dibimbing ke jalan Allah, misalnya punya pemimpin yang suami yang ibadahnya baik, secara agama baik, seperti itu. Jadi ya itu dia konsepsi kebahagiaannya memang sudah beda, seperti lebih mengejar duniawi. Kalau kita yang memang sudah sudah menyerahkan gitu ya, menyerahkan hidup mati kita untuk Allah, kita udah nggak ngejar duniawi lagi. Ada duniawi itu bonus, syukuri gitu, maksudnya memang iya. Tapi yang terpenting adalah akhlak kita, ibadah kita kepada Allah. Ya orang tua wajib marah kalau misalnya anaknya belum pakai hijab, karena itu adalah wajib. Orang tua wajib marah kalau anaknya berzina gitu. Orang tua wajib marah kalau anaknya nggak sholat. Nah seperti itu, beda lah, maksudnya
mungkin orang tua yang konvensional yang memang Ya. masih ya memikirkan masa depan. Masa depan itu baik, tetapi kacamatanya, persepsinya dari sudut pandang mana dulu. Ya, Seperti itu. ya intinya kuncinya ada di orang tua lah ya. Orang tua harus ekstra menjaga anaknya, memberikan masukan-masukan yang baik dari ilmu, keimanan dan Pendidikan sebagainya. agama sejak dini itu wajib. Ya. Itu. Good. Bagaimana orang tua itu bisa menanamkan rasa semangat dalam diri si anak untuk belajar ilmu agama lebih dan lebih lagi gitu. Ya. Misalnya edik terhadap belajar agama tuh enak ya, maksudnya nggak Menikmati terpaksa, gitu ya iya. harusnya Nah, ya. bagaimana caranya itu tugas orang tua. Kalau banyak sih gampang, kalau pokoknya kamu sekolah agama, kalau enggak nanti nggak dibeliin ini dengan ancaman, itu bisa. Tapi itu tidak merasuki ke dalam. Berapa banyak lulusan pesantren yang Berhasil begitu gitu. lulus melakukan penyimpangan. Ada juga yang seperti itu, memang tidak semua. Itu tapi karena itu dari dirinya Karena tidak paksaan, tertanam. Iya, tidak tertanam. Harusnya Cara ikhlas. dengan cara-cara yang baik memberikan pemahamannya itu membuat si anak itu minat Fun, gitu iya, ya, minat fun terhadap gitu, pendekatan yang fun gitu. Nggak perlu kita streng banget manggil guru agama terus yang seperti apa. Ya kita kayak ngobrol tentang ketuhanan, ngobrol tentang bersyukur ya gitu. Maksudnya kita ini walaupun dengan kondisi yang biasa aja, banyak yang lebih kaya, tapi kita di sini dikasih kesehatan. Kita masih diberikan waktu bercengkrama antara kamu dan saya. Waktu itu mahal harganya. Orang yang udah ini belum tentu bisa duduk berdua ngobrol, ketawa-ketawa seperti itu kan. Banyak hal-hal yang dengan nikmat yang sedikit rasa syukur kita harus lebih banyak. Itu kan juga ajaran agama. Ya, berarti kesimpulannya adalah pernikahan dari Atta dan Aurel itu sudah tepat ya, berarti ya. Sudah tepat di usia yang pas dan bukan sebuah moga-moga menjadi rezeki ya, menjadi rezeki berkah di kemudian hari. Nikah muda itu awalnya niat yang mulia ya, niat yang mulia. Tinggal bagaimana seorang Atta sebagai pemimpin bisa menerapkan ilmu-ilmu agama kepada istri gitu kan. Dengan bekal ilmu agama itu insya Allah gitu bisa mempertahankan rumah tangga, bisa menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Ya. Oke, jadi pembahasan singkat ini mengenai Atta Halilintar dan Aurel tentang pernikahan ya, tentang sebuah pernikahan, konsep pernikahan itu seperti apa, dan basicnya itu tadi sudah dijelaskan oleh Ray adalah agama. Ya, semoga ini bisa menginspirasi begitu banyak orang agar orang-orang yang ingin menikah lalu punya anak nantinya, mereka harus bisa memberikan pemahaman ilmu agama dan sehingga anak tersebut akan menjaga akhlaknya hingga tua nanti. Oke, itu aja dari saya, Pablo Benua bersama Ray Utami, tentunya di The Lawyer, hanya di channel YouTube Pablo Benua. Jangan lupa Anda untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share video ini agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.